Halo semuanya, selamat datang di channel Yahanedi. Di sini belajar sejarah itu asik loh. Nah, hari ini kita bakal ngebedah sebuah thriller politik terbesar dalam sejarah bangsa kita. Bayangin aja, 100 jam pertama setelah proklamasi, negara ini tuh ibarat bayi yang baru lahir, tapi harus langsung bisa lari. Semuanya dibentuk bener-bener dari nol dan pastinya berpacu banget sama waktu. Kita tarik mundur ke tanggal 18 Agustus 1945. Oke, di atas kertas kita memang udah resmi merdeka. Tapi nyatanya, kita tuh belum punya pemerintah, belum punya konstitusi, apalagi militer. Praktis, status negara kita saat itu masih rapuh banget, guys. Bayangin aja ketegangan di dalam gedung Chuosangin waktu itu. Tekanannya luar biasa berat buat para founding fathers kita. Pasukan Jepang yang tadinya diem, tiba-tiba berubah haluan, jadi represif lagi buat jaga status quo demi sekutu. Ini udah bukan main-main, nyawa lo taruhannya. Masuk ke rintangan pertama kita, misi gercep pasca proklamasi. Nah, beban yang super raksasa ini dipikul sama 21 anggota inti PPKI yang dipimpin langsung oleh Soekarno dan Hatta. Mereka ini kan mewakili seluruh Nusantara ya. Dan yang gokilnya nih, Soekarno tuh diam-diam masukin 6 anggota tambahan tanpa sepengetahuan Jepang. Keren banget kan triknya? Tepat jam 11 siang saat sidang dibuka, instruksi Bung Karno itu benar-benar tegas dan darurat. Beliau bilang, kita harus bertindak dalam kecepatan kilat dan urusan yang kecil-kecil wajib dikesampingkan. Fokus 100% buat nyusun fondasi negara karena waktu itu ibarat barang mewah yang nggak kita punya. Lanjut ke momen krusial berikutnya. Drama 15 menit Piagam Jakarta. Di titik ini, ada ancaman pecah kongsi yang serius banget. Saudara-saudara kita dari perwakilan Indonesia Timur ngerasa keberatan dan menolak keras 7 kata syariat Islam yang ada di Piagam Jakarta. Saking alotnya, mereka sampai ngancam bakal misahin diri dari republik yang baru aja lahir ini. Tapi disinilah kelihatan jeniusnya diplomasi seorang Bung Hatta. Bayangin dalam waktu kurang dari 15 menit sebelum sidang resmi dimulai, tokoh-tokoh Islam kayak Ki Bagus Adikusumo legowo dan rela berkompromi. Akhirnya, 7 kata itu diganti. Dan boom, persatuan Indonesia berhasil diselamatkan dari kehancuran instan. Hasilnya, super gila. Nggak nyampe 2 jam, UUD 1945 resmi disahkan jadi konstitusi negara kita. Dan di momen secepat itu juga, Pancasila benar-benar terpaku kokoh sebagai ideologi utama bangsa. Oke, sekarang kita masuk ke agenda penting selanjutnya, aklamasi pemimpin pertama RI. Karena jam terus berdetak dan makin mepet, tokoh bernama Otto Iskandarinata bikin satu manuver yang super brilian buat ngebuktiin kedaulatan kita ke dunia luar. Daripada ribet milih pakai voting panjang lebar, beliau ngusulin buat langsung aja pilih presiden dan wakil presiden secara aklamasi. Dan tebak, usulan itu langsung disetujui bulat-bulat sama semua yang hadir. Suasananya pasti bikin merinding banget. Diiringi nyanyian lagu Indonesia Raya, Soekarno dan Hatta secara emosional resmi diangkat jadi dui tunggal pemimpin pertama yang pegang kendali eksekutif. Sekarang kita masuk ke fase yang bener-bener ngebut, menyusun negara dalam semalam. Kalian percaya nggak? Di sidang kedua tanggal 19 Agustus, cuma butuh waktu semalam aja buat para pendiri bangsa kita ngebagi wilayah kepulauan Nusantara yang super luas ini jadi 8 provinsi dan langsung ngebentuk 12 kementerian awal. Merekalah tokoh-tokoh awal yang dikasih tugas maha berat, disuruh ngejalanin pemerintahan di negara raksasa, murni bener-bener dari titik nol mutlak. Waktu itu buru-buru mikirin infrastruktur atau anggaran, semuanya jalan bermodalkan semangat juang yang tinggi. Kalau kita susun timelinenya, ini tuh beneran ibarat lari maraton tanpa nafas. Tanggal 17 kita proklamasi, tanggal 18 konstitusi beres, tanggal 19 kementerian jalan. Dan lanjut ke tanggal 22 Agustus, parlemen dan militer dibentuk. Kecepatan benar-benar brutal dan menguras tenaga. Dan jangan salah paham ya, meski PPKI awalnya adalah janji yang dibentuk sama Jepang, komite ini dengan sangat cerdik dibajak sama Soekarno. Beliau ngegerakin PPKI murni buat 100% kepentingan nasional kita sendiri, tanpa campur tangan dan tanpa sepengetahuan Jepang. Lanjut ke babak terakhir dari state building thriller ini, pemuda, KNIP, dan militer. Di tanggal 22 Agustus ini, tensi makin panas. Golongan pemuda yang radikal kayak Chairul Saleh dan Adam Malik nekan Soekarno habis-habisan loh. Tuntutan mereka jelas, putusin semua hubungan sama Jepang, rebut kekuasaan secara agresif detik itu juga, dan buruan bentuk tentara militer nasional.
Nah, hasil dari kompromi perdebatan panas itu adalah lahirnya BKR atau Badan Keamanan Rakyat. Kenapa namanya pakai kata keamanan? Ini taktik yang sengaja disamarkan biar tentara Jepang nggak terprovokasi. Padahal, gabungan dari para mantan anggota PETA dan Heiho inilah yang jadi embrio asli tentara militer kita. Kemudian pada tanggal 29 Agustus, PPKI resmi digantikan oleh berdirinya KNIP yang diketuai Kasman Singodimejo. Awalnya sih ini dibentuk sebagai badan pembantu presiden, tapi fungsinya cepet banget berevolusi jadi parlemen sementara. Ya semacam cikal bakalnya DPR RI kita lah. Coba deh kita lihat gambaran besarnya. Secara ajaib, 3 pilar operasional utama sebuah negara sukses didirikan dalam hitungan hari. Ada eksekutif yang dipegang presiden, legislatif sementara lewat KNIP, dan pilar keamanan di tangan BKR. Mesin negara Republik kita akhirnya benar-benar menyala. Eksperimen kilat pembentukan negara ini benar-benar jadi bukti kekuatan persatuan. Dengan rela menekan ego masing-masing demi kepentingan bersama, para founding fathers kita sukses besar membangun sebuah pemerintahan yang berfungsi, mengalahkan segala kemustahilan yang ada, dan mereka ngelakuin itu secepat kilat. Bikin takjub sekaligus merinding banget kan? Nah, sekarang giliran kita nih. Coba bayangin, kalau kalian jadi pemuda di masa genting tahun 1945 waktu itu, kebijakan gercep apa sih yang bakal kalian usulin ke PPKI? Langsung aja drop jawaban terliar kalian di kolom komentar di bawah ya. Jangan lupa juga buat like dan subscribe channel Yihanedi supaya nggak ketinggalan cerita-cerita keren lainnya. Karena ingat, belajar sejarah itu asik loh. Sampai ketemu di explainer kita selanjutnya.